Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir. Episode kelima. Joko Tingkir berperang melawan buaya. Alkisah, setelah negeri Majapahit takluk oleh Demak, anak cucu Prabu Brawijaya tercerai-berai ke beberapa tempat. Salah satunya bernama Raden Jomboliko, yang kemudian mengungsi ke puncak Dumilah di Gunung Lawu. Raden Jomboliko semula masih memegang teguh keyakinan agama Buddha, tetapi kemudian di akhir hayat memeluk agama Islam. Raden Jomboliko mempunyai seorang anak bernama Mas Monco, seorang pemuda tampan yang gemar bertapa. Mas Monco ini kemudian diambil anak oleh Ki Buyut Banyu-Biru, seorang pertapa yang tajam penglihatan batinnya. Ki Buyut sangat menyayangi Mas Monco dan berharap sebagai keturunan Raja Majapahit kelak dapat kembali hidup mulia sebagai penguasa tanah Jawa. Namun mata batin Ki Buyut yang awas melihat bahwa Mas Monco kelak hanya akan mendampingi penguasa tanah Jawa. Walau demikian, Ki Buyut masih bersyukur. Syukur-syukur kelak Mas Monco bisa menjadi patih, atau setidak-tidaknya tidak hanya mewarisi kedudukannya sebagai kepala dukuh. Ki Buyut berkata kepada Mas Monco, "Anakku, bakal rajamu dua hari lagi datang ke sini. Setelah 3 bulan di sini, waktu baginya untuk menjadi raja ibarat tinggal separuh biji kentang. Aku akan membantu mempercepat dia menjadi raja. Kelak dia akan berkedudukan di kota Pajang. Anakku, kelak engkau yang akan mendampinginya. Rajamu kelak raja yang perwira dan ditakuti lawan. Dia itu keturunan dari Hantayaningrat Pengging, masih saudara denganmu. Hanya dia menurut silsilah jauh lebih tua. Namanya Mas Karebet dari Tingkir." Sang putra menerima pesan Ki Buyut Banyu-Biru dan bersiap sedia melaksanakannya. Tak lama kemudian Joko Tingkir datang di Dukuh Banyu-Biru. Oleh Ki Buyut disambut dengan hangat dan dipersaudarakan dengan Mas Monco. Genap 3 bulan di Banyu-Biru, Ki Buyut memberi petunjuk kepada Mas Karebet. Berkata Ki Buyut, "Duh anakku, sudah saatnya anugerah ini jatuh kepadamu. Perlihatkan dirimu kepada ayahmu Sultan Demak yang sedang bercengkrama di Pesanggerahan Prawoto. Kelak ketika pulang ke keraton, dia akan membawamu serta. Aku berikan syarat untuk mempercepat engkau kembali ke keraton Demak. Ini ada sebongkah tanah dariku. Masukkan ke mulut seekor kerbau yang besar. Si kerbau akan mengamuk tanpa lawan. Tak ada satupun punggawa yang dapat mengatasi amukan si kerbau. Para prajurit banyak yang terluka olehnya. Itulah awal mula engkau akan dipanggil kembali oleh Sultan Demak. Anakku Mas Monco, engkau sertailah perjalanan Mas Karebet. Jangan sekali-sekali berpisah dengannya." Kedua putra mengaturkan sembah dan bersiap berangkat. Ki Buyut membuat rakit agar Mas Karebet dapat cepat menempuh perjalanan melalui Bengawan Solo. Selain menyuruh Mas Monco ikut, Ki Buyut juga menyertakan keponakannya bernama Mas Wilo dan Ki Wuragil, anak dari Ki Majasto, saudara muda Ki Buyut. Keempat orang tersebut diberi pesan agar selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Setelah bersiap, mereka berempat naik ke rakit di Sungai Dengkeng, anak Sungai Bengawan Solo. Mas Wilo dan Ki Wuragil bertugas memegang galah untuk mengarahkan laju rakit. Sesampai di Picis, mereka telah masuk ke Bengawan Solo. Perjalanan mereka menyusuri sungai lancar tanpa halangan, sampai di suatu tempat yang bernama Kedung Srengenge. Waktu itu pukul 4 sore, hujan turun rintik-rintik. Di Kedung Srengenge bersarang Ratu Buaya Putih bernama Ki Baurekso. Baurekso mempunyai patih bernama Jalu Mampang. Melihat ada rakit datang dengan 4 penumpang, patih Jalu Mampang mengerahkan pasukan buaya. 200 buaya berbaris menghadang perjalanan Mas Karebet si Joko Tingkir. Tak lama kemudian pecah pertempuran antara 4 orang itu melawan ratusan buaya. Mas Monco kokoh perkasa melawan serangan para buaya.
Kemampuannya setara dengan Mas Karebet. Kedua kesatria dari Banyu Biru mengamuk. Pasukan buaya diobrak-abrik. Mas Karebet menceburkan diri ke dalam air. Ratu buaya Ki Baurekso berhasil ditaklukkan. Mas Monco yang melawan Jalu Mampang di darat berhasil menyabetkan patih buaya putih itu ke pohon. Sebanyak 70 buaya mati di tempat. Pasukan buaya menyerah kalah. Sebagai tanda penyerahan, mereka berjanji akan menyerahkan 1 buaya setiap tahun. Ki Baurekso lalu menyertakan 40 buaya untuk mendorong rakit Joko Tingkir. Kiwilo dan Ki Wuragil tak perlu lagi memegang galah. Mereka melanjutkan perjalanan sampai di Butuh. Sampai di Butuh karena sangat kecapean sehabis perang melawan buaya, keempat orang itu tertidur. Ketika mereka tidur, ada seberkas cahaya mendarat di tubuh Joko Tingkir. Itu adalah anugerah atau wahyu raja yang telah berpindah ke dalam diri Joko Tingkir. Berkas cahaya itu dilihat oleh Ki Ageng Butuh yang segera melacak tempat jatuhnya. Di tempat cahaya jatuh, Ki Ageng Butuh melihat sang keponakan Joko Tingkir sedang tidur. Ki Ageng segera membangunkan Joko Tingkir dan membawanya pulang. Oleh Ki Ageng Butuh, Joko Tingkir diberitahu bahwa wahyu raja telah berpindah kepadanya. Akan tetapi tetaplah bersahaja dan hidup dengan bermartabat. Jangan berbuat rusuh dengan cara menggigih mongso atau mendahului waktu yang telah ditentukan. Misalnya dengan mempercepat kematian Sultan Trenggono. Bagaimanapun, Sultan sangat menyayangi Joko Tingkir seperti anak sendiri. Kelak kalau Sultan wafat, pasti kedudukan raja akan dia warisi. Joko Tingkir diminta untuk bersabar menunggu datangnya takdir, sambil terus berdoa kepada Allah. Setelah selesai memberi pesan, Ki Ageng Butuh menyuruh Joko Tingkir segera melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian sudah sampai di tempat yang dituju. Joko Tingkir dan kawan-kawan mendarat di Desa Bulu. Buaya pendorong rakit disuruh kembali ke Kedung Srengenge. Berkata Ki Joko Tingkir kepada para buaya, "Pulanglah kalian ke Kedung Srengenge. Aku dan teman-temanku akan meneruskan perjalanan melalui darat." Para buaya patuh dan segera berenang menuju arah hulu, ke tempat sarang mereka di Kedung Srengenge. Ki Joko Tingkir kemudian melanjutkan perjalanan melalui Majenang di Grobogan dan semakin dekat dengan pesanggrahan Sang Sultan di Gunung Prawoto.